berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat malam ini. Hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk terus Tuhan mengabarkan berita-Mu, kebenaran-Mu, untuk menjadi kekuatan, menjadi kemenangan buat kami semua. Sehingga kami hari-hari ini tidak perlu takut, karena kami didukung, disupport bagaimana kekuatan Tuhan yang maha dahsyat. Bahkan kami tahu pada saat kami merenungkan firman, satu hal kami tahu bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan itu tidak akan pernah berlalu dalam hidup kami. Itu artinya ketika kami hidup dengan firman, kami pasti melihat kemenangan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, tetap semangat ya. Hari ini tadi saya langsung di DM beberapa orang di WhatsApp. Bu, temanya malam ini luar biasa ya, ani-ani dan anak-anak. Jujur saya bingung juga, kalau yang ani-ani itu kan pelakor. Nah kalau yang pebinor ya anak-anak lah sudah ya. Jadi ada ani-ani ya ada anak-anak. Jadi pas sudah ya. Nanti kalau saya tidak ngomong anak-anak, yang suami-suami istrinya diambil orang, sebutannya apa. Nah hari ini kenapa saya bahas ini, tadi kita ini meeting pengerja ya. Sekarang ini kan lagi viral. Nah ada seorang yang terkenal, lagi suaminya kena ani-ani, makanya lagi heboh tentang topik tentang ani-ani. Nah kita ini viralkan aja kebenaran. Jujur dunia hari-hari ini ngeri ya saudara. Kita jangan sampai ikut trennya dunia. Dunia itu berprinsip selingkuh itu indah, SLI. Tapi sekali lagi ini buat dunia, buat saudara dan saya, selingkuh tidak pernah indah ya. Selingkuh itu ujung-ujungnya pasti hancur, busuk semua. Tidak ada yang namanya selingkuh indah. Indah bener di awal. Tapi saudara perlu tahu, semua yang indah itu cuman dinikmati di ujungnya lidah. Tapi selebihnya saudara akan telan pil pahit. Pahitnya tidak ketulungan ya. Bahkan itu tidak sebanding saudara. Saya percaya kenapa malam ini topik ini muncul. Saya juga tadi sempat Tuhan kasih saya firman. Karena tadi pengerja ya, saya kemarin ketemu dengan ini, awal mulanya saya itu stres juga saudara. Saya itu pernah konseling tahun lalu, ada seorang yang konseling sama saya. Dia cerita tentang masalah rumah tangganya ya, tentang bagaimana kehidupannya. Dan yang membuat saya kaget ketika kemarin saya ada di Jakarta, dikabari bahwa ibu ini sudah bunuh diri. Bunuh dirinya dengan memakai senjata ya. Dia ambil pistol, tidak tahu gimana, akibatnya sudah meninggal saudara. Saya sedih juga ya. Ternyata gara-gara ani-ani, dampaknya banyak istri-istri yang bunuh diri ya. Bahkan banyak istri-istri yang meninggal kena kanker ya. Bahkan banyak istri-istri yang saya tahu, yang saya dengar, ada seorang suami yang selingkuh dengan pembantu rumah tangga, istri dan anaknya sampai hari ini masih ada di rumah sakit jiwa. Waktu mamanya ajak anaknya tangkap sama-sama papanya, ternyata jiwa anak dan mamanya begitu stres, depresi. Sekarang dua-dua masih ada di dalam rumah sakit jiwa. Makanya buat seorang pelakor ani-ani yang dengar khotbah saya, tolong dipertimbangkan betapa perbuatan kalian itu membawa banyak orang, istri-istri ya, mungkin anak-anak juga. Ada orang-orang yang dilukai, membuat betapa tidak pernah memperhitungkan, hanya karena kejar harta, kesenangan, tapi dampaknya bisa membunuh orang, bisa membuat orang ke rumah sakit jiwa, bisa membuat pasangan hidup kena kanker. Nah malam ini
kita semua yang lagi, ya, siapapun kita pendengar, mungkin saudara hari ini mendengar untuk menjadi satu kayak ilmu yang kalau saudara hari ini dengar orang, mungkin saudara bukan jadi korban, tapi saudara tahu ada korban, saudara bisa pakai tip ini. Jujur hari-hari ini jangan pernah takut saudara. Hari ini saudara percaya bahwa ani-ani dan anak-anak itu bukan kekuatan manusia lagi. Tadi saya di pesawat, saya dapat ayat ini. Mazmur 55 ayat 17 sampai 19. Nanti saya kasih tipnya supaya ini menjadi pedoman. Saudara percaya ini waktunya kemenangan buat siapapun. Saudara hari ini jangan sampai bunuh diri, jangan sampai merenungi yang namanya ani-ani, anak-anak, nggak usah direnungi. Semakin direnungi akan membuat kita depresi, berbagai macam penyakit akan berdatangan, dan saudara akan semakin kehilangan damai sejahtera. Dan saudara semakin tidak lihat nanti apa yang akan Tuhan kerjakan. Pada waktu saya baca ayat ini di Mazmur 55 ayat 17 sampai 19. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Percayalah, siapa yang lagi menghadapi masalah hari ini ani-ani, tidak ada jalan lain. Saudara tidak perlu berseru kepada siapapun, tidak ada manusia yang bisa menolong. Tadi kita bahas betapa banyak, ya, hari-hari ini saya juga ngeri sebagai konselor, bagaimana banyak suami-suami yang jatuh dalam pelukan ani-ani. Itu hanya karena pengaruh mantra. Anggap ya, pengaruh mantra yang sudah tidak bisa lagi akal sehatnya jalan. Ada orang yang konseling sama saya, tidak ada angin loh saudara, ya, tidak ada angin, teletabis, tiba-tiba diberi surat cerai. Dan dengan alasan tidak masuk akal, waktu surat cerai itu datang, istrinya syok. Suaminya cuma berkata satu hal, bahwa aku menceraikan kamu karena aku sudah punya pacar baru, dan aku menceraikan kamu supaya kamu bisa menikah lagi. Istilahnya, aku menikah dengan pacar baruku, kamu istri menikahlah dengan suami baru. Kalau ini rumah tangga orang Kristen, jelas ya, pernah menjadi bahkan pelayan Tuhan, ya, bahkan pelayan Tuhan yang ngerti firman. Tragis enggak saudara? Saya sampai merenung, Tuhan, bayangin saudara, orang yang tahu firman aja berani untuk melanggar kebenaran hanya karena hari-hari ini, mungkin faktor mantra. Istrinya tanya, Bu, bisa ndak error sampai seperti itu? Itu karena dia ndak tahu apa yang dia perbuat. Hanya karena pengaruh mantra, sampai iblis itu membutakan matanya, sampai ndak ingat istrinya, ndak ingat anaknya. Saya jawab, bisa. Karena ketika suamimu buka celah, walaupun suamimu pelayan Tuhan, maka iblis akan dengan mudah untuk mengerjai orang itu sampai tidak sadar. Jujur, kalau ada seorang suami berkata mengizinkan istrinya untuk dapat pacar baru dan dia menikah dengan istri baru, kira-kira mereka mikirkan nasib anak-anak enggak? Mereka mikirin enggak? Padahal anak ini buah hati. Istilahnya nyakiti istri, tapi kadang-kadang ketika mereka melakukan ini, kalau mereka sadar, mereka tidak akan melakukan ini. Tapi ini realita. Sampai saya lihat istrinya shock, saudara. Cukup shock, ya. Orang tidak ada angin, tiba-tiba datang surat cerai itu, saya bisa bayangin itu shocknya seperti apa. Nah, hari ini tips buat siapa yang lagi korbannya ani-ani. Saudara, tidak usah lari kemana-mana. Ada alamat yang tepat ini. 18, di waktu petang, pagi, tengah hari aku cemas dan nangis. Jujur kalau orang kena ani-ani pasti cemas. Saya ngalami nangis bombay sepanjang hari. Dan ia mendengar suaraku. Pada waktu saudara cemas hari-hari ini manusiawi. Tidak mungkin kalau orang suaminya kena ani-ani, ya, dan mungkin hari ini kena anak-anak. Saudara berkata hore, hore. Tidak, kita pasti cemas. Kita pasti sedih. Itu manusiawi. Tapi waktu kita sedih, ada pendengar yang setia, yaitu Tuhan Yesus akan pasti lakukan
Apa yang dilakukan? Dan ia mendengar suaraku. 19. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. 20a. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Wow. Hari ini siapa yang jadi korban angi-angi, ndak usah lari kemana-mana. Tuhan itu pendengar yang setia. Bahkan Tuhan pasti bebaskan saudara dengan aman. Bahkan Tuhan akan merendahkan ani-ani. Waktu saya menghadapi ani-ani, Tuhan bilang gini, Eli, gak usah takut. Ani-ani 1, ani-aninya 2, percayalah. Apapun yang semakin ani-ani 1, ani-ani 2, aku akan tetap bebaskan engkau dengan aman. Dan apa yang mereka rekakan yang jahat akan berubah menjadi rekaan yang super baiknya atas hidupmu dan rumah tanggamu. Jangan takut, jangan panik, jangan sampai air matamu hari ini lari kemana-mana. Mau nangis, nangis. Pastikan kalau kita nangis sama Tuhan, penderitaan, air mata kita, sengsara kita, semuanya ditampung. Malam ini Tuhan berkata, siapapun jadi korban ani-ani dan anak-anak, pastikan pelakor Pebinor hari ini nggak usah lagi takut. Tuhan sudah berikan peneguhan, ya. Saya tanya sama Tuhan persiapan firman, Tuhan kasih ayat yang tepat. Berarti ini suara hati Tuhan buat kita semua. Korban ani-ani, korban anak-anak, nangis, berseru sama Tuhan karena dia dengar. Apa yang saudara serukan malam ini dia dengar. Pasti dia dengar dan dia akan membebaskan yang namanya hari ini, ya, dengan aman, dan dia nanti akan ganti. Semakin saudara direndahkan hari ini, it's okay, tapi suatu kali nanti dibalik, ya. Orang yang merendahkan kita akan dibalik, dia akan direndahkan, saudara akan diangkat. Dan kita pasti aman. Makanya tidak ada kata menyerah, ya. Buat ani-ani juga jangan hanya kejar harta, karena firman Tuhan jelas berkata, apa artinya engkau memperoleh harta jika ujung-ujungnya maut. Nah, kita lompat, nanti saya akan bahas satu persatu, ya. Saudara percaya hari-hari ini siapa? Nah, ayat berikutnya ini yang membuat kita sadar, ya. Tadi saya kupas renungan sebelum saya live, ada renungan di grup di Amsal 5 ayat 18. Itu yang berkata, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Pastikan gak ada orang yang hari ini, saudara yang lagi korban ani-ani, suamimu lebih bela ani-ani, gak usah takut. Karena senyatanya suami-suami kita standarnya mau diberkati, mau bersukacita, itu hanya dengan istri masa muda, bukan istri muda, bukan bini muda. Bahkan kalau Maliaki 2 ayat 14, firman Tuhan berkata, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dengan istri masa muda. Tuhan jadi saksi gak pernah antara suami dengan istri muda, gak ada. Tapi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau tidak setia, padahal dialah teman sekutumu seperjanjianmu. Pastikan kita yang jadi korban ani-ani, saudara jangan berkecil hati. Karena Tuhan tetap menilai istri masa muda adalah istri seperjuangan, sekutu partnernya, dan seperjanjian. Sampai maut memisahkan. Apa yang diikat janjikan dari awal, itulah. Makanya kalau saya adalah istri masa muda Pak Nyoto, tidak ada ketentuan, walaupun ada pihak ketiga yang datang bisa merebut hati Pak Nyoto. Tapi di mata Tuhan, Eli Kurniawati adalah istri seperjuangan dari muda awal menikah. Sekutunya Pak Nyoto, seperjanjiannya Pak Nyoto tetap Eli Kurniawati. Tangkap ya, saudara, hari ini ada doa profetik lagi, saudara tetap klaim. Sekalipun ani-ani sudah klaim, ya, ani-ani sudah pasang status
bahwa mereka sudah menikah bahagia, mereka sudah pasang foto pre-wedding dan sebagainya. Percayalah, saudara, tidak usah berkecil hati dengan ulah ani-ani anak-anak. Saudara, di mata Tuhan, selama kita jadi istri masa muda, maka kita adalah istri seperjuangan, sekutu, seperjanjian. Makanya di luar istri seperjuangan, sekutu, seperjanjian, suami-suami yang lagi cari subdealer itu tidak akan pernah berbahagia dan diberkati. Tidak akan pernah bersuka cita diberkati. Berapa banyak suami yang keluar dari istri sekutu, seperjanjian, seperjuangan, langsung hidupnya hilang yang namanya ada yang kena stroke, ada yang bangkrut, ada yang sudah gagal. Itu karena mereka berusaha mencocok-cocokkan dengan lari ke subdealer. Nanti akhirnya akan kembali ke main dealer, istri masa muda. Dealer utamanya tetap kita, istri masa muda. Jadi sekali lagi, tidak perlu bunuh diri, tidak usah stres, tidak usah depresi. Doalah, aku adalah istri seperjuangan, sekutu, seperjanjian. Dari siapa? Saya adalah istrinya Pak Nyoto, tidak ada lain, ya. Makanya saya bilang sama istri-istri yang sudah diceraikan, rata-rata tanya, Bu, saya boleh tidak menikah lagi? Saya bilang gini, kalau kamu menikah, ya, kamu menikah lagi berarti kamu ini bukan istri masa mudanya orang yang kamu nikahi. Karena istri masa mudanya kamu ini tulang rusuknya siapa? Yang awal mula-mula. Ya kalau suamimu yang A yang menceraikan kamu, selama dia masih hidup, kamu tetap miliknya dia. Kamu tetap istri masa muda, sekutu, seperjanjian dan seperjuangannya. Jadi kamu tidak boleh cari suami lagi, ini masih hidup. Nanti ini bukan suami di mana kamu istri masa mudanya, tapi suami barumu, statusmu itu istri muda. Tangkap ya, sampai di sini saudara tangkap ya. Jadi kenapa kita ini selama pasangan kita belum meninggal, kita nggak boleh menikah lagi. Kenapa? Karena nanti status kita bukan istri masa muda lagi. Tapi waktu kita menikah lagi, kita jadi istri mudanya si A. Ngerti ya? Kita bukan istri masa muda, tapi kita tetap istri masa mudanya si A yang menceraikan kita. Tangkep ya? Kalau kita menikah dengan si B, berarti ini bukan, waktu kita menikah dengan si B, kita berubah status, bukan istri masa muda, tapi istri muda. Tangkep saudara ya? Nah, dari sini kita lewat lagi. Ini perlu fokus ya saudara. Jadi saudara sudah ngerti gambarannya, maka ini yang kita lakukan. Nah, hari ini gampang caranya. Saudara, hari ini dengar firman apa? Ada Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ini dasarnya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ini dasarnya. Buat yang jadi korban ani-ani, anak-anak, ini dasarnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang-orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Kita percaya bahwa kita ini hari ini dengar ya, lakukan firman. Kita ini sedang mendirikan rumah tangga kita di atas batu. Tangkap ya. Jadi kata kuncinya lihat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jujur waktu kita membangun rumah tangga, Romeo dan Juliet awalnya ya saudara, waktu kemarin si istri yang tiba-tiba itu dikasih surat cerai, mereka juga istri yang gak pernah dipisahkan juga ya. Kemana suaminya pergi kerja, istri menemani. Saudara bisa bayangin, saya pernah satu kali mengkonselingi seorang yang di mana-mana tidur itu gandengan tangan ya, wajah face to face, sampai jadi idola banyak orang karena selalu bersama-sama. Tapi suatu kali ternyata suaminya selingkuh
hanya karena olahraga lari pagi. Celahnya hanya lari pagi. Orang bisa memisahkan rumah tangga dari yang tadinya Romeo and Juliet. Balik lagi, Bu, itu apa pakai mantra lagi ya, Bu? Kok sampai suami yang begitu family man berubah sampai meninggalkan istri dan anak-anak? Ya mungkin aja, tapi nggak usah kecil hati. Banyak orang bilang inilah kita ini kan dimantrai, kita gimana? Lah kita punya kuasa doa orang benar, jangan takut. Makanya ini, lihat 25. Kemudian turunlah hujan, rumah itu nggak akan roboh. Tangkap ya saudara. Jadi hari ini kita dengar firman ini, kita lakukan ini, maka rumah tangga kita nggak akan roboh. Percayalah, 26 kita baca. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Tangkap ya. Jadi saudara, waktu kita jadi korban aniani, anak-anak, saudara tidak perlu takut. Tadi sudah dengar firman kan, suruh berseru, karena dia pendengar yang setia. Saudara cukup tenang karena Tuhan bilang gini, nak, aku selamatkan engkau dengan aman. Aniani, anak-anak, bagianku yang akan merendahkan. Saudara sudah dengar firman ini, hari ini jangan sampai kita putus asa. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi siapa yang tidak melakukan firman, ia sama dengan orang yang bodoh. Dan yang mendirikan rumahnya cuman di atas pasir. Berapa banyak orang hari-hari ini korban aniani, bunuh diri, minum obat depresi, sampai sakit jiwa, sampai kena kanker. Itu karena hari ini mereka mendirikan, membangun kekuatannya bukan atas firman, di atas pasir, pakai kuasa kekuatannya sendiri. Dengar teman, stres, ada yang ngomong labrak-labrak, dilabrak tambah, dia pulang rumah, stres. Ini yang mendirikan di atas pasir. Tapi sekali lagi, kita jangan mendirikan di atas pasir. Kenapa? 27. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Pastikan hari ini kalau kita tidak dengar firman, maka rumah tangga kita akan ribut, roboh, rusaknya berat. Firman jelas berkata, hebatlah kerusakannya. Sekali lagi, waktu kita hari ini dengar firman dan lakukan firman, aman, aman. Ani-ani, anak-anak akan direndahkan. Ini yang dengar firman, lakukan. Tangkap ya, nanti lakukannya saya ajari. Nah, hari ini kita percaya, jangan sampai saudara keluar dari firman. Saudara yang dengar firman, lakukan, rumah tanggamu gak akan roboh, walaupun dilanda banjir. Engkau tetap akan berdiri teguh, gak akan pernah roboh. Tapi kalau hari ini engkau pakai kekuatanmu sendiri, keluar dari firman, pakai cara dunia, ikut-ikutan dunia viral, bales aja, selingkuh bales selingkuh, mau di hari ini dihajar, hajar balik. Maka ada 3R. Rumah tangga ini akan semakin ribut, tangkep ya, semakin pakai akal logika. Saudara pakai detektif, saudara mulai cek WhatsApp, rumah tanggamu akan semakin ribut, jelas semakin roboh dan rusaknya akan hebat. Saya nggak pakai kekuatan saya, selamat saudara. Rumah tangga saya nggak pernah ribut, ya. Saya juga nggak roboh, anak-anak juga nggak roboh, dan pasti rusaknya nggak akan hebat. Kenapa? Karena saya belajar mendirikan rumah tangga saya yang lagi diancam ani-ani, ya, mungkin diancam anak-anak. Itu didirikan di atas bukan pasir. Kekuatan manusia itu cuma pasir, saudara. Tapi kalau saudara dirikan di atas firman, itu batu karang yang teguh.
Saudara boleh dihantam ani-ani, kalah seksi, kalah cantik, kalah ayu, kalah apa? Kalah muda. Situ lebih seksi Bu Eli, lebih cantik, lebih gemoy, lebih six pack. Sementara saudara apa? Mungkin kita sudah berpack-pack ya, berpacking-packing, it's okay. Jangan kecil hati, jangan kecil hati. Ya, saudara tidak usah kecil hati. Saudara tetap bersuka cita. Selama kita jadi pelaku firman, Tuhan sudah berkata, aman. Hidupmu tidak akan pernah direndahkan. Nanti bagianku akan merendahkan yang namanya ani-ani, anak-anak. Tidak usah takut. Ya, saudara mau kalah apapun hari ini, tetaplah yakin bahwa boleh, ani-ani boleh melanda rumah tanggamu dengan berbagai macam cara mau merobohkan. Tapi rumah tangga ini nggak akan roboh karena firman akan menopang. Tangkep ya, firman akan menopang sehingga tidak ada kekuatan ani-ani yang bisa roboh. Pasti akan berdiri kembali. Tangkep ya. Tapi kalau saudara mulai keluar, ya udahlah cerai aja, cerai, hati-hati. Nanti 3R ini akan menimpa. Kenapa? Karena didirikan di atas pasir kekuatanmu, akal logikamu sendiri. Nanti makin ribut, makin roboh, dan makin rusaknya akan hebat. Termasuk seisi rumah. Makanya jangan sampai mempertaruhkan keturunanmu, akan roboh juga, akan rusak juga akibat kita salah mendirikan rumah tangga di atas emosi kita. Hari ini kita dirikan di atas kasih-Nya Kristus. Tangkap ya. Nah, caranya gimana? Singkat, padat, dan jelas ya. Hari ini yuk dengar firman, lakukan firman, bertahan dengan firman. Sekali lagi, dengar firman, lakukan firman, bertahan dengan firman. Pasti rumah tanggamu gak akan roboh. Biar nanti ani-ani, anak-anak pusing sendiri. Nanti mereka pusing sendiri, pusing. Kita ini jangan mau kalah saudara ya. Nah, ayatnya simpel yang sering kita dengar, tapi ayat ini mengandung makna. Mazmur 133 ayat 1-3. Ini yang jadi firman yang harus kita lakukan. Saudara percaya. Nyanyian Ziarah Daud, saya ulangi. Nanti ayat ini akan punya makna yang dalam. Saya itu bingung ya, sudah berulang kali baca ayat ini. Tapi waktu Tuhan tuh kasih saya hikmat. Ternyata kata per kata itu artinya luar biasa saudara. Nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saya ganti. Saudara-saudara, suami istri diam bersama dengan rukun. Tangkap ya. Ada 3 kata, diam, bersama, ndak boleh cerai, ya, rukun. Tangkap ya saudara. Jadi sekali lagi yang punya pikiran mau cerai, saudara tahu alangkah baik dan indahnya bila suami istri ada 3 kata. Diam, bersama, rukun. Ndak ada ketetapan lain. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya, seperti gunung Hermon yang turun ke atas Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ani-ani, anak-anak tidak akan selama-lamanya mengusik hidup rumah tanggamu kalau kita hari ini bertahan dengan firman, lakukan firman. Nanti dia yang bonyok, saudara ganti diberkati. Apa yang akan kita bangun nanti kalau kita bisa diam, ya, kita bisa bersama, jangan bercerai, ya, kita bisa rukun walaupun ada anak-anak ani-ani, sudah diam bersama rukun, maka kita akan menikmati kehidupan rumah tangga yang gak akan roboh, akan lihat alangkah baik, alangkah indah. Tangkap ya, saudara akan menikmati minyak, berbicara urapan. Urapan Tuhan akan menyertai seisi rumah termasuk anak-anak kita nanti ya, baik suami, istri, anak-anak, dan akan ada berkat kehidupan selama-lamanya. Makanya hari ini tenang aja buat saudara yang lagi menghadapi anak-anak ani-ani, yuk jangan kalah, jangan takut, berdirilah dengan firman di atas batu karang, firman yang teguh, maka saudara pasti lihat rumah tanggamu akan menikmati
Alangkah baik, indahnya rumah tangga kita bukan hanya teletabis, tapi pertobatan kita nanti akan terjadi. Yang kedua, saudara akan menikmati urapannya, minyak. Wow, minyak urapannya Tuhan buat seisi rumah dan berkat kehidupan selama-lamanya. Ani-ani, anak-anak, hati-hati, bukan berkat kehidupan, tapi bayar harga. Nanti lihat anak cucu orang yang jadi ani-ani, tidak akan pernah anak cucunya hidup bahagia. Pastikan saudara dan saya yang lagi jadi korban ani-ani, yuk siapapun hari ini, pilihlah jalan yang paling tepat. Dengar firman, lakukan firman, bertahan dengan firman. Jangan sampai saudara ambil jalan bercerai, saudara balas dengan selingkuh, TTM, nanti rumah tangga kita akan mengalami 3R. Ribut, roboh, dan rusaknya hebat. Kalau sudah rusaknya hebat, saudara mau lari, saudara akan nyeselnya seumur hidup. Berapa banyak rumah tangga hari-hari ini yang harusnya bisa dipertahankan dengan luar biasa. Tapi karena saudara tidak bisa menjalankan firman Tuhan, emosi, jengkel, marah ya. Kasihan ya yang baru viral. Saya bayangin pengerja saya cerita, Bu Gem, yang viral mama ajak anak taboki pelakor, siksa pelakor itu masuk penjara. Katanya dihukum berapa tahun penjara. Coba saudara kalau jadi seorang penolong, yuk tolonglah anak-anakmu. Jangan malah diajak kompromi dengan cara bangun di atas pasir. Itu akibatnya ribut, rusaknya hebat. Bayangin seorang ibu mengorbankan anaknya hanya karena nggak bisa tahan emosi. Akibatnya anak sama mamanya masuk penjara. Sekali lagi yuk, kita bukan korban ani-ani, anak-anak. Pastikan karena Tuhan mau menunjukkan ada sesuatu. Saudara jadi korban ani-ani, anak-anak malam ini ketawa. Kenapa? Karena Tuhan lagi persiapkan berita sukacita. Dia berkata, nak, aku lagi membuat rumah tanggamu di depan itu sungguh alangkah baiknya, indahnya, pengurapan minyak urapanku akan mengalir buat engkau dan seisi rumahmu. Bahkan aku sudah sediakan berkat kehidupan selama-lamanya sampai anak cucu. Anak cucu kita akan perkasa di bumi, besarlah kesejahteraan mereka mewarisi bumi hanya karena ada seorang ibu yang berani bayar harga untuk dengar, lakukan firman, dan bertahan dengan firman saat hadapi anak ani-ani. Anak-anak, tidak usah dilabrak, itu kekuatan kita, pasir, ya, bojai katanya. Tidak usah pengen tahu sosmednya pelakor, bojai. Sia-sia semuanya, itu pasir. Nanti itu akan makan buah si malakama. Lebih baik kita duduk manis, kita dengar firman, lakukan firman. Hari ini 3 hal. Bagaimana kata diam? Diam bersama dan rukun. Setelah itu kita selesai. Kita percaya kata diam itu berarti tenang, ya. Diam itu tenang, ndak usah cekcok. Yang suaminya lagi kena ani-ani, jangan diajak cekcok, jangan dihakimi. Jangan hari ini besarkan masalah. Kenapa? Karena kita percaya bahwa ketika diam, lakukan aja 3B-nya. Ya, buta, budek, bisu. Sudah. Ini sudah konsep yang paling jitu, diam. Saat ada ani-ani, Mazmur 38 ayat 13-16, Tuhan berkata, dengar, lakukan, bertahan dengan 3B, diam. Buta, bisu, budek. Yang pertama, tangkep ya, ini sudah kita lakukan kan? Oke. Yang kedua, ya, jadi tidak usah menghakimi karena Lukas 6 ayat 37 berkata, janganlah kamu menghakimi supaya kamu nggak dihakimi juga. Jangan kamu menghukum ya dengan harapan dengan diam, buta, bisu, budek.
kita belajar untuk tidak menghakimi, mulut tetap diam, mengucap syukur, lakukan firman, perkatakan hari ini bahwa suamiku adalah suami yang baik, istriku adalah istri yang baik. Tidak usah berkata yang aneh-aneh, ya. Tidak usah mulut. Walaupun ketemu bukti, kita belajar untuk 3B. Buta, budek, bisu. 3B, ya. Yang kedua, bagaimana bersama. Ingat ya, yang lagi kena ani-ani nggak usah emosi, karena bagaimanapun tuntunan firman ini minta bersama, bukan bercerai, bukan berpisah. Nggak usah ngambil cara di luar firman, tangkap ya. Jadi bersama itu gimana? Bertahan. Orang bersama itu bertahan. Ya sudah, suami saya nggak pulang Bu Eli, hari ini sampai punya anak. Bertahan. Bersama itu perintah Tuhan, bertahan tanpa perceraian. Bertahannya dengan menabur perubahan hidup yang baik. Nggak usah nuntut suami berubah. Ini berubah dulu. Ya, 1 jari jangan sampai terus nunjuk suami. 4 jari tunjuk. Ya, kalau yang hari ini sadar, mulai 4 jari lakukan gini. Berubah gitu ya. Saya dulu jendolin kepala saya, saudara. Eli berubah. Jangan terus mengharapkan pelakor berubah, nanti tambah stres. Berdoa pelakor saya dulu berdoa pelakor berubah tambah hamil, saudara. Hamil 1, hamil 2. Saya tambah stres tuh, Tuhan. Ngarepin pelakor mandul tambah hamil. Stres, saudara. Sudah, enggak usah. Bertahan tanpa perceraian. Bertahan dengan menabur perubahan hidup yang baik. Jaga hati aja. Kita selalu bertahan dengan berdoa sebagai kekuatan. Sudah, itu aja. Kalau Tuhan minta bersama, berarti jangan sampai kita bercerai berpisah. Tapi bertahan tanpa perceraian, bertahan dengan menjaga hati, lakukan perubahan hidup kita. Kita yang berubah, sana enggak berubah enggak apa-apa. Tapi suatu kali pasti ada istri menguduskan suami. Bertahan dengan doa. Doanya apa? Gampang kan? Tuhan, kacaukan tiap percakapan, bingungkan percakapan ya mereka berdua tiap detik, tiap saat, sebut nama suami dengan ani-ani. Kacaukan hubungannya Tuhan, putuskan hubungan ikatan batin kasih, kembalikan hati suamiku kepada Tuhan. Hari ini bukakan mata rohani suamiku untuk melihat kebenaran. Sudah, itu aja yang didoakan sambil jaga hati. Waktu kita bisa jaga hati, hati adalah akar dari segala kejahatan. Waktu hatimu terjaga dengan baik, maka kita akan gampang dengan mudahnya menabur perubahan hidup yang baik. Anggap ya. Yang ketiga itu bertahan dengan berdoa ya. Sudah ya, 3 hal ya, gampang ya. Buta, budek, bisu. Tangkap ya. Saudara, yang kedua, ingat kata bersama ndak boleh cerai, bertahan tanpa perceraian, bertahan dengan doa, dan bertahan dengan jaga hati. Gampang ya, supaya ndak usah nuntut orang berubah. Ani-ani ndak berubah, tambah seksi, tambah posting-posting foto dengan suamimu, ndak usah panas hati. Makanya blok semua sosmednya ani-ani, blok kontaknya, blok semua. Kalau sudah fokus sama Tuhan, bangun di atas batu karang, ndak usah bingung dengan lihat-lihat sosmednya ani-ani anak-anak. Saudara tambah stres nanti ya. Saudara tidak bisa bertahan nanti. Kenapa? Karena saudara sedang membangun rumah tangga saudara di atas pasir, kekuatan saudara sendiri. Hari ini bangun di atas batu karang yang teguh, yaitu bertahan dengan firman. Nah, yang terakhir, bagaimana rukun? Orang rukun, saya singkat, standarnya gampang. Mengampuni tanpa batas, itu rukun. Saudara, kalau saudara mau rukun harus 70 kali 7 kali. Itu standarnya firman. Tidak bisa dikurangi. Tidak bisa bilang itu, Bu Eli boleh tidak 7 kali. Tidak bisa. 70 kali 7 kali. Berarti unlimited. Kalau saudara mau mengubah, berarti saudara mulai bangun rumah tanggamu di atas pasir lagi. Di atas ketetapanmu, kepinteranmu. Tapi kalau kita mau bangun di atas batu karang, saudara bertahan dengan firman. Standarnya 70 kali 7 kali. Itu bertahan mengampuni tanpa batas,
mengasihi tanpa syarat di 1 Yohanes 3 ayat 14-15. Barang siapa yang membenci saudaranya, ia adalah pembunuh. Hati-hati saudara. Mungkin kita kalau dituduh pembunuh kita marah. Enggak, aku enggak pembunuh. Tapi senyatanya orang benci itu pembunuh. Ya, jujur. Kalau saudara hari ini masih benci dengan pelakor, saudara pembunuh. Saudara tidak bangun rumah tanggamu di atas batu karang, tapi saudara bangun dengan rasa kebencian, saudara sedang menjadi pembunuh di mata Tuhan. Dan orang yang hari ini hidup dalam kebencian, firman Tuhan berkata apa? Sedang memindahkan dirinya ke dalam maut kembali. Saudara sudah diselamatkan, tapi saudara benci, maka saudara sedang pindahkan hidup saudara ke alam maut. Makanya jangan bodoh ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang jadi korban ani-ani, anak-anak, pelakor, pebinor. Jangan bangun rumah tanggamu di atas pasir. Hari ini bertahanlah dengan firman. Jadi sekali lagi, mengampuni standarnya 70 kali 7 kali. Mengasihi juga tanpa syarat, karena jangan sampai kita dianggap pembunuh. Saudara benci, mengasihi ada syaratnya, harus baik dulu. Enggak, walaupun diampuni berkali-kali, pelakor tetap berulah, ani-ani tetap berulah, suami muda pulang, it's okay, tetaplah mengasihi. Kalau itu rukun. Yang ketiga, menerima apa adanya. 1 Korintus 15 ayat 7. Jadi standarnya rukun, mengasihi tanpa syarat, mengampuni tanpa batas, menerima apa adanya. Ini dijaga. Dari 3 hal ini saya percaya semua ani-ani, anak-anak ya, kita akan lihat. Kita kompak ya semua yang jadi korban ani-ani, anak-anak. Yuk mulai besok kita jangan lagi bangun rumah tangga kita ya. Saudara, kelihatannya saudara tidak mau dicerai, tetap bertahan berharap suami balik. Tapi kalau saudara bangun di atas kekuatanmu, di atas pasir, pasti rumah tanggamu pasti ribut nanti isinya cuman roboh semua, semuanya pasti drop, anak-anak down, saudara down, tidak punya kekuatan, akibatnya rusaknya makin hebat. Hari-hari ini yuk contoh hidup itu saya, ani-aninya berapa ani-ani yang lagi merancangkan rumah tangga saya, tapi kehidupan rumah tangga saya nggak ada yang roboh, nggak ribut, rusaknya nggak hebat. Rusaknya sesaat, tapi saya melihat bagaimana kuasa Tuhan yang hebat. Bukan rusaknya yang hebat, tapi kuasa Tuhan yang hebat. Saya tahu bahwa hari-hari ini pertobatan seisi rumah saya akan menikmati minyaknya Tuhan, berkat kehidupan sampai selama-lamanya ya. Saya lihat cucu saya itu sukacita, saudara. Saya itu kalau lihat cucu saya pengen nangis. Itu anugerah. Cucu saya itu pinter, nggak rewel. Aduh, pinter saudara. Kalau saya mendoakan dia itu bisa ngerti loh. Kayak begitu saya ngomong dalam nama Yesus, cucu saya itu bisa respon loh saudara. Saya percaya kalau hari ini kita bisa lihat anak-anak kita baik, cucu kita baik. Karena Tuhan bilang gini, siapa ya keturunannya? Ini keturunannya siapa? Oh, keturunannya Ibu Eli Kurniawati. Oh, keturunannya Ibu Santi Dewi. Yang tetap memperjuangkan membangun rumah tangganya. Tetap pada posisi istri masa muda. Sekali lagi, jangan menempatkan posisimu tulang rusuknya siapa dari awal. Istri masa mudanya siapa, jangan kawin lagi. Nanti berubah status. Mestinya saudara diberkati karena istri masa muda jadi istri muda. Tangkep ya. Ini pemahaman yang saya dapat dari Tuhan. Tuhan bilang gini, jangan sudah kamu istri masa mudanya nyoto, jangan pilih pacar lamamu loh ya. Misalnya pacar lama saya namanya siapa, Joko gitu ya. Nanti kalau misalnya saya menikah dengan Joko, nanti saya ini bukan istri masa mudanya Joko, tapi istri muda. Berubah nanti. Saya tetap istri masa mudanya Pak Nyoto selama dia masih hidup. Makanya hari ini praktek ya. Saya sekali lagi yang sudah terlanjur cerai, saya tidak pernah menghakimi. Karena saudara mungkin belum dengar firman. Tangkap ya. Doa aja sama Tuhan, tanya.
Kalau memang pernikahanmu hancur lebur dan memang Tuhan punya kehendak, engkau harus kembali kepada kau jadi istri masa mudanya siapa? Saudara doa aja ya. Tapi buat yang mau berpikir untuk bercerai, mau berpikir untuk berpisah, sekali lagi jangan takut dengan ani-ani anak-anak. Walaupun engkau sudah dicerai dengan surat cerai sepihak, tidak ada yang dipersatukan Tuhan bisa dipisahkan oleh surat cerai yang dibuat manusia. Karena surat cerai itu hanya Tuhan yang buat. Yaitu kalau sampai maut itu baru sah. Tangkep ya. Jadi surat cerai itu tidak ada loh di dunia. Tidak ada. Tidak ada. Surat cerai tidak pernah berlaku selama kita hidup di dunia. Hanya sampai maut. Karena surat cerai yang bisa membuat hanya Tuhan. Kecuali mati baru sah bercerai. Tangkap ya. Jadi sekali lagi yang lagi korban ani-ani, anak-anak tetap semangat. Jangan robohkan rumah tanggamu ya. Jangan rusakkan rumah tanggamu nanti dengan hebat. Jangan buat keributan makin ribut hanya karena saya emosi Bu Eli ya. Cukup sedih juga waktu saya dengar orang ini bunuh diri. Aduh, ada berapa banyak ibu-ibu yang sudah bunuh diri. Ada satu orang kenalan saya lompat dari lantai 21, saudara. Itu jadi apa, saudara? Aduh, sedih, saudara. Saya tuh kalau dengar seperti ini sedih. Senyatanya Tuhan juga sedih loh, saudara. Kita semua ini sudah diberi batasan sama firman. Tuhan di pihakmu. Dulu saya bilang gini sama Ani-Ani. Ayo kuat-kuatan. Sekalipun saya ndak seseksi kamu, ndak semudah kamu, ndak segenit kamu, yuk kuat-kuatan. Tuhan di pihakku sama iblis di pihakmu. Aku ndak akan pernah menyerah. Pasti aku keluar lebih dari pemenang. Saya pede, saudara. Kenapa? Karena saya tahu saya bangun rumah tangga saya bukan di atas pasir. Ya, Ani-Ani hari ini bertobat. Ya, biar semua ani-ani nanti kalau kita sudah kompak semuanya, semua rumah tangga di atas batu semua, nanti lihat penghakiman Tuhan akan membawa semua ani-ani akan direndahkan, kita semua akan menikmati ditinggikan sama Tuhan. Ya, saudara pasti menikmati alangkah baiknya, indahnya. Saya pernah mulihkan satu rumah tangga yang hari itu istrinya mau bunuh suaminya karena suaminya punya ani-ani sampai punya anak 2. Umurnya sudah waktu ketahuan itu sudah 11 tahun, saudara. Bayangin luka istrinya kayak apa. Istrinya hari itu bergumul mau punya anak, nggak bisa punya anak selama menikah. Suaminya punya anak 2, ya. Tapi kuasa Tuhan sampai saya bilang jangan loh Bu, jangan bunuh-bunuh nanti ibu masuk penjara. Bertahan. Singkat cerita istrinya bertahan. Hari ini dipulihkan, mau tidur, bergandengan tangan, berpelukan. Walaupun sampai hari ini mereka belum dikaruniai anak. Tapi 2 orang ini menikmati anggur manisnya Tuhan. Sampai suaminya selalu berkata kalau mau tidur pegang tangan istrinya. Saya sudah bawa pernah kesaksian beberapa kali di kota-kota Jakarta sama Bali sama Surabaya. Suaminya bilang gini, untung ya kamu ndak tinggalin aku, kamu istri yang baik. Sekarang suaminya nempel, ndak bisa ditinggal. Mau tidur dipegangin. Nah ini alangkah baik indahnya pengurapan berkat kehidupan akan dicurahkan. Semangat ya semua, saya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Saudara hari ini diam bersama rukun, nggak boleh bercerai ya. Jadi nggak ada pertanyaan boleh nggak Bu bercerai, boleh nggak Bu kawin lagi, nggak usah sudah ya. Yang sudah dicerai lebih baik diam ya, bersama aja. Walaupun pisah rumah nggak apa-apa, yang penting ibu nggak kawin lagi, itu sudah hidup dalam bersama karena di mata Tuhan nggak ada bercerai dan rukun aja sudah ya. Mengasihi terus, mengampuni terus, menerima apa adanya. Baik terhadap sikap terhadap ani-ani. Sudah bukan kapasitas kita untuk menghukum. Karena kita diciptakan sebagai orang yang mengasihi. Bukan menghukum, menghakimi. Itu bagiannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat besok yang di Surabaya ketemu saya.
hari Rabu yang di Jakarta ketemu saya onsite ya. Saya akan bawakan firman juga yang begitu luar biasa. Besok ada pesan Tuhan yang luar biasa untuk menjadi kekuatan. Yuk kita berdoa. Saudara yang hari ini punya lagi lagi kena aniani anak-anak, saudara yuk kita doa sungguh-sungguh ya. Kita mau sehati berdoa, taruh tangan saudara di dada, saudara berdoa, saudara sebut nama aniani anak-anak saudara sebut ya, supaya malam ini juga kita tahu bahwa kita mau buat komitmen. Kita tidak pakai kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan firman, kekuatan Tuhan ya. Tuhan, terima kasih Engkau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada. Kau melihat betapa nama yang mereka sebut itu bukan musuh mereka. Karena perjuangan kami bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat tipu daya iblis. Kami hari ini sehati berdoa buat pasangan kami. Saudara sebut namanya, saudara sebut nama Aniani. Kalau yang tahu, kalau yang tidak tahu sebut aja Wanita Tobat. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam ini doa kami sepakat bersatu hati, merobohkan hubungan mereka, mengacaukan, memutuskan ikatan batin kasih mereka saat ini Tuhan. Saat ini sudah tidak ada lagi doa sepakat kami hancurkan saat ini mereka ikatan batin kasih. Bahkan mata rohani suami kami Tuhan terbuka saat ini Tuhan. Hati suami kami kembali kepada Tuhan dan kepada istri masa mudanya. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja saat ini di dalam kehidupan pasangan kami yang lagi kena aniani anak-anak, dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima malam ini ada sesuatu yang baik, yang indah, minyak urapan, minyak-Mu selalu meleleh dalam rumah tangga kami, bahkan berkat yang luar biasa Tuhan kehidupan. Terpuji nama-Mu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau tidur, biar berkat Tuhan dicintainya pada waktu kami tidur. Terimalah berkat Abraham, berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Besok ada ST lagi. Tuhan Yesus memberkati.